Baik, selanjutnya adalah sifat dan tujuan dari sampling audit dalam pengujian substansif. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substansif dirancang untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang, atau yang kedua, membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Baik, materi selanjutnya adalah ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substansif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substansif adalah satu, risiko kesalahan menerima, biasa disebut risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material, berkaitan dengan efektivitas audit. Kedua, risiko kesalahan menolak, biasa disebut risiko alfa, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan efisiensi audit. Baik, selanjutnya pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama sampling PPS dan yang kedua sampling variabel klasik. Nah, kedua pendekatan ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi norma. Selanjutnya, sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Estimasi mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Cadangan risiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini pembahasannya adalah sampling PPS, di mana sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam bentuk nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atau transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih tersaji dan bermanfaat dalam pengujian. Untuk pertama, piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan yang tidak signifikan. Yang kedua adalah sekuritas investasi, dan yang ketiga adalah pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi, dan yang terakhir adalah tambahan aktiva tetap. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Selanjutnya, rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah 1. Menetapkan tujuan rencana. 2. Merumuskan populasi dan unit sampling. 3. Menentukan ukuran sampel. 4. Menentukan metode pemilihan sampel. 5. Melaksanakan rencana sampling. 6. Evaluasi hasil sampel. Dengan ini, mengikuti tahap-tahap ini dalam perencanaan sampling, audit akan didapatkan merencanakan dan melaksanakan pengambilan sampel dan lebih efektif dan efisien, membantu dalam memberikan atau penelitian yang dilakukan. Baik, selanjutnya
Menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan sampling PPS yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apabila semua unsur akan dimasukkan. Sebagai contoh, ada 4 populasi apabila populasi didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu semua saldo, saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Menentukan unsur sampling. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BV dikali RF dibagi TM dikurang AM dikali RF. BV nilai buku populasi yang diuji, RF faktor realitas untuk resiko kesalahan penerimaan, TM salah saji yang dapat ditoleransi, AM salah saji yang dapat diantisipasi, EF faktor antisipasi untuk salah saji yang diantisipasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian pemakaian sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik auditor. Dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak disadarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Dan ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Yang keempat, pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Selanjutnya, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Selanjutnya, sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Sebaliknya, sampling PPS mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika kekurangan saja yang ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Pemilihan saldo nol atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Selanjutnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Selanjutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak adalah sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dolar ke dalam interval yang sebagai dolar. Dengan demikian, interval sampel dapat dihasilkan dengan cara sebagai berikut. SI sama dengan BV per N. Selanjutnya, melaksanakan rencana sampel. Pada tahap rencana ini, auditor menerapkan prosedur auditor yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika rencana perbedaan auditor mencatat nilai buku dan nilai auditornya dalam kertas kerja interval. Ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Selanjutnya, mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor menghitung batas atas hasil saji UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji. Dapat ditotalkan dalam perencanaan seperti batas atas salah saji dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. UML sama dengan PM tambah ASR. ASR sama dengan BP tambah IA, di mana PM salah saji total yang diproyeksikan dalam populasi dan ARS cadangan risiko sampel, BP ketidakpatuhan dasar IA cadangan interlatif risiko sampel, RF faktor reliabilitas, SI interval sampel. Komponen yaitu ketepatan dasar yaitu BP sama dengan
PBF kali SI. Persentase kotor sama dengan nilai buku kurang nilai audit tambah nilai buku. Proyeksi salah saji. Presentasi kotor kali interval sampel.